Warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan smart farm. Ya, di sini ada anggotanya Fatan Karim sebagai penjelas Ubidots, saya Rafa sebagai pembukaan, dan Umar Rokib sebagai penjelasan MQTT, dan Fatir penjelasan komponen dan wiring. Selanjutnya akan diserahkan kepada Umar Rokib. Oke, nama Umar Rokib. Jadi di sini akan menjelaskan MQTT, protokol MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, merupakan protokol pesan yang sangat sederhana dan juga ringan. Protokol MQTT menggunakan arsitektur publish dan subscribe yang dirancang secara terbuka dan mudah untuk diimplementasikan. Selain itu, MQTT mampu menangani ribuan pengguna jarak jauh dengan hanya menggunakan satu server. MQTT menggunakan bandwidth jaringan yang sedikit. Selain itu juga menggunakan sumber daya perangkat yang sedikit pula. Pada protokol ini berbasis M2M, machine to machine, yang artinya dapat berkomunikasi antara mesin atau perangkat, bisa dua perangkat atau lebih. Arsitektur dari protokol MQTT dapat dilihat pada gambar berikutnya. Oke, gambarnya ini. Ini ya. Pada gambar di samping terlihat terdiri dari dua komponen utama, yaitu MQTT Client dan MQTT Broker. MQTT Client merupakan protokol yang berada pada perangkat, seperti halnya Arduino. MQTT Broker berfungsi untuk menangani publish dan juga subscribe data. Oke, mungkin cukup sekian untuk MQTT-nya, dan akan saya berikan kepada Fatan. Saya Fatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat device dan variabel di Ubidots. Jadi kita langsung saja. Yang pertama kita sudah buka Ubidots-nya di sini. Jadi yang pertama kita akan tekan tombol tambah ini, add new device. Yang pertama, jadi untuk di project kali ini kita akan pakai blank device. Nah, di device kali ini kita akan namakan di sini smart farm. Dinamakan di sini. Oke, itu kita langsung tekan centang untuk membuat device. Oke, mungkin saya tekan dulu saja. Oke, jadi kita sudah membuat device baru di sini. Setelah itu kita akan buka device-nya. Oke, yang pertama di sini kita sudah membuat device. Karena ini masih kosong, jadi kita buka dulu. Nah, jadi sini kita akan tambahkan deskripsi nanti di sini untuk deskripsi dari device ini. Oke, kita langsung saja untuk cara pembuatan variabelnya ya, satu saja. Oke, yang pertama kita akan add variable. Kita akan pilih allow di sini. Nah, ini kita sudah buat. Kita langsung tekan saja untuk membuat variabelnya. Nah, di sini sudah dibuat. Oke, sekarang kita akan langsung buat variabelnya. Yang pertama, misalnya untuk variabel kali ini kita akan pakai buat kelembapan. Nah, sini untuk kelembapan, dan deskripsinya itu adalah kelembapan kandang. Oke, di sini sudah. Dan API kali ini kita akan namakan kelembapan. Di sini sudah kelembapan. Dan habis itu kita akan tambahin di sini allowed range ya. Jadi yang pertama minimum value-nya kita akan kosong di sini, dan sampai 100. Nah, karena kita akan setnya di kelembapan, jadi di sini unitnya itu kita akan kasih di sini persen. Oke, persen di sini. Oke, ini kita sudah tetapkan semua. Jadi kalau kita akan back lagi di sini. Oke, jadi ini sudah muncul di utama di Ubidots-nya. Nah, mungkin ini adalah penjelasan cara membuat device dan variabel di Ubidots. Kita akan lanjutkan ke Fatir sebagai penjelasan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat smart farm-nya. Nah, untuk komponen yang pertama ini ada relay, kemudian ada HCSR04, lalu ada DHT11, lalu ada MQ135, dan kemudian boardnya menggunakan Node MCU. Nah, relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik
dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mechanical seperangkat kontak saklar switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dapat dengan alur listrik yang kecil, low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Jadi intinya relay ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur tegangan dari listriknya. Oke, dan wiring relaynya. Ini adalah wiring dari relaynya. Untuk pin relay, pin groundnya dihubungkan ke pin ground yang di node MCU. Kemudian pin in 1 di relaynya disambungkan ke pin node MCU yang D0. Lalu pin in 2 di relaynya dihubungkan ke D1 di pin node MCU. Dan pin VCC-nya dihubungkan ke VCC MCU yang 3.3 volt. Kemudian HCSR04. HCSR04 adalah sensor non kontak pengukur jarak yang menggunakan ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini mirip dengan sistem ekolokasi pada kelelawar, di mana terdapat pemancar mengirimkan seberkas gelombang ultrasonik yang memiliki kecepatan v. Lalu diukur waktu yang dibutuhkan hingga datangnya pantulan dari objek. Jadi intinya HCSR04 ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak, dan untuk mengukur jaraknya ini tidak berkontak langsung, melainkan dengan menggunakan ultrasonik seperti yang dilakukan oleh kelelawar dan lumba-lumba, yaitu ekolokasi. Oke, selanjutnya wiring HCSR04. Untuk pin ground relay, untuk pin groundnya dihubungkan ke ground, kemudian pin in 1-nya dihubungkan ke D0 dan pin in 2-nya dihubungkan ke D1, kemudian VCC-nya dihubungkan ke 3.3V. Salah. Lalu DHT11. Sensor DHT11 adalah salah satu jenis sensor yang banyak digunakan pada proyek microcontroller. Sensor ini memiliki keunikan yaitu dapat membaca suhu temperatur ruangan dan kelembapan udara humidity. Sensor ini dikemas dalam bentuk kecil dan ringkas serta harganya yang terjangkau. Kegunaan sensor DHT ini biasanya dipakai pada proyek monitoring suhu ruangan maupun kelembapan udara pada berbagai kondisi ruangan dan lingkungan. Jadi intinya DHT11 ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan dan kelembapannya. Dan karena bentuknya yang kecil dan ringkas serta harganya yang murah, DHT11 ini sering digunakan oleh orang-orang. Kemudian untuk wiring DHT11-nya, pin datanya dihubungkan ke D4 di node MCU, kemudian VCC-nya dihubungkan ke 3.3 volt, kemudian ground-nya dihubungkan ke ground yang di node MCU. MQ135. Sensor gas merupakan perangkat yang dapat mendeteksi adanya gas tertentu sesuai dengan tipe sensor. Sensor gas yang sering digunakan dalam penggunaan embedded system adalah keluarga MQ karena tingkat sensitivitasnya lumayan peka dan harga yang terjangkau. Proyek ini menggunakan MQ2 untuk mendeteksi adanya kebocoran gas yang dapat berpotensi terjadinya kebakaran. Jadi sensor MQ135 ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gas agar dapat mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian untuk wiringnya, pin data dihubungkan ke pin node MCU yang A0, kemudian ground MQ135-nya dihubungkan ke pin ground-nya di node MCU, lalu VCC-nya dihubungkan ke 3.3 volt. Oke, sepertinya sampai sini saja penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Fatan selaku penjelasan coding Arduino. Selanjutnya kita akan jelaskan saya lagi untuk penjelasan codingan Arduino dan UBIDOS juga. Yang pertama kita akan jelaskan Arduino dulu. Jadi ini program yang kita akan gunakan untuk project smartphone kali ini. Oke, mungkin penjelasannya ada di semuanya. Oke, yang pertama itu adalah library. Jadi untuk library untuk UBIDOS di sini SP. Ini untuk library untuk HCSR04. Nah ini DHT.H ini untuk library untuk DHT11. Nah yang di MQ Unified Sensor.H ini untuk library untuk MQ135. Nah di sini mungkin ini adalah untuk setupnya di sini trigger pin, echo pin, dan max distance juga di sini untuk maksimum pembacaan jarak untuk ultrasonic di sini. Ini lainnya juga. Dan ini pelacak ini ESP8266 ini adalah define jenis board yang kita akan gunakan nanti
Dan ini voltage resolution ini kita akan set juga sebagai untuk menentukan tegangan yang kita akan gunakan nanti. Nah ini pin A0 ini tapi yang akan digunakan untuk MQ135. Nah ini adalah tipenya MQ135 untuk jenis MQ yang kita akan gunakan. Nah ini untuk LCD bit resolution 10 ini untuk resolusi bit ADC. Nah ini radio MQ135 clean air ini kita akan resolusi ini untuk nilai udara dianggap bersih. Nah itu ini akan masuk ke UBIDOS, yaitu adalah token. Jadi token ini berfungsi untuk menghasilkan token, jadi supaya itu berfungsi UBIDOS-nya. Jadi token ini diambil dari UBIDOS. Jadi token ini diambil dari sini. Nah jadi token ini nanti kalau kita salah, jadi tidak akan berfungsi UBIDOS-nya. Oke, itu adalah Wi-Fi name. Jadi Wi-Fi name ini adalah berfungsi untuk men-setup sebuah koneksi Wi-Fi. Jadi misalnya kita connect ke koneksi yang kita gunakan sekarang, jadi kita akan set koneksi yang kita gunakan sekarang juga, dan password Wi-Fi juga kita akan set. Dan intinya juga kalau pengen set Wi-Fi itu jangan pakai Wi-Fi yang ada login window-nya dan tidak ada passwordnya, karena itu tidak akan berfungsi untuk project kita kali ini. Nah selain itu ini di bawah-bawahnya juga ada barcode di sini untuk supaya berbeda juga di sini. Oke, mungkin ini penjelasan Arduino, dan sekarang kita akan lanjut ke UBIDOS. Jadi di smartphone kali ini kita akan pakai UBIDOS di smartphone. Jadi di sini ada beberapa variabel yang kita akan gunakan nanti di sini kan, dan karena ini offline, jadi ini tidak berfungsi ya, karena sekarang kita tidak megang microcontrollernya. Yang pertama itu kelembapan. Jadi variabel ini berfungsi untuk mengukur sebuah kelembapan di sini, kelembapan pada kandang. Jadi kelembapan ini akan muncul di sini. Yang kedua yaitu adalah ketinggian air. Jadi ketinggian air ini dia berfungsi untuk menampilkan sebuah berapa ketinggian air di sini di tangki airnya. Nah yang ini adalah pompa. Jadi pompa ini berfungsi untuk pompa pada kandangnya di sini ya, pompa untuk berisi tangki. Jadi dia akan untuk memberitahukan kalau pompa ini nyala atau mati. Yang keempat itu adalah suhu kandang. Jadi suhu kandang ini berfungsi variabel untuk menampilkan suhu kandang sekarang pada itu. Nah yang kelima yaitu adalah water. Jadi ini adalah sebuah untuk mengukur air untuk minum untuk hewan. Ini maksudnya bukan sih, untuk mengetahui tahu bahwa air ini sedang berjalan. Oke, mungkin ini adalah cukup penjelasan dari project kita kali ini. Sekian dari video kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah penjelasan atau salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.